Begini teman-teman, salah satu pemikir semiotika yang hari ini apa namanya eksis ya, yang bisa dibilang eksis. Kemudian teman-teman bisa cari tulisan-tulisannya. Itu salah satunya adalah Pak Sumbuti Narbuko, dosen DKVISI Yogyakarta. Pak Sumbo ini lulusan S2-nya kajian serupa dan kajian seni, pengkajian seni dan penciptaan seni UGM, kemudian S3-nya kajian budaya kalau nggak salah. Jadi fokus dia adalah kajian berkaitan dengan penanda dan petanda. Tapi dari alirannya Porsche. Kalau kemarin kita belajar dari aliran Fernando Saussure, aliran Roland Barthes, kemudian ada J. Morris, sekarang kita ngobrol tentang alirannya Porsche. Nah, lebih kurang sebenarnya pembacaan tanda itu aja gitu sebenarnya. Jadi menurut Adipiorus, bla bla segala macam, kemudian komunikasi visual dan lain sebagainya itu cenderung hanya untuk mendefinisikan secara deskriptif. Dan hal ini sudah kalian baca di banyak jurnal, apabila kalian sudah menyelesaikan 20 jurnal itu. Kalau dibaca benar-benar ya, meskipun hanya sekilas, kan gitu. Dibaca benar-benar itu dalam artian, ini sih tentang apa sih gitu. Kita bisa langsung tahu bahwa dia tuh menggunakan pendekatan apa, analisis apa, dan bagaimana cara dia menulis gitu. Nah, pada semiotikanya Peirce, yang tanda dianalisis dengan menggunakan triadik semiotika, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dikatakan Barthes ataupun Ferdinand de Saussure berkaitan dengan tanda. Jadi biasanya dalam satu tulisan ini bisa menjadi masukan bagi teman-teman juga. Apabila teman-teman menggunakan satu teori atau menggunakan satu pembacaan terhadap tanda, maka akar dari penanda itu perlu dijelaskan. Contoh di sini dia menjelaskan berkaitan dengan Ferdinand de Saussure, tapi dengan bahasa dari si penulis. Nah, biasanya juga perlu ada distingsi atau pembedaan distingsi. Apa sih yang bedanya dia dengan apa tulisan dia dengan tulisan kita? Nah, di sini dijelaskan berkaitan dengan Charles Sanders mendasarkan bahwa kita dapat berpikir dengan medium tanda. Jadi kalau Ferdinand de Saussure ini layaknya digambarkan seperti sebelah apa sebuah kertas yang bolak-balik. Jadi kayak mata apa kayak koin bolak-baliknya sama, tapi Peirce itu berpikir dengan mediumnya. Nah, dasarnya pemikiran dari Peirce itu adalah bagaimana manusia hanya dapat berkomunikasi lewat sarana tanda. Jadi kita bisa ngobrol nih kalau ada tanda yang kita obrolkan. Tanda dalam kehidupan manusia bisa tanda gerak atau isyarat. Lambaian tangan itu bisa berarti memanggil, anggukan kepala dan dapat diterjemahkan setuju. Tanda bunyi, peluit, bla bla segala macam. Nah, bagi Peirce, tanda itu terbagi menjadi tiga jenisnya. Ada ikon, ada indeks, ada simbol. Berbeda dengan pemikiran dari Ferdinand de Saussure, pemikiran Peirce itu merujuk pada definisi atas sebuah tanda, bukan apa yang menjadi penanda dan apa yang menjadi petandanya. Agak tipis ya perbedaannya, tapi ya memang begitu memusingkan antara pemikiran Peirce dan pemikirannya Saussure. Ikon merupakan tanda yang mirip dengan objek yang diwakilinya. Dapat pula dikatakan tanda yang memiliki ciri sama dengan apa yang dimaksudkan. Misalkan foto Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Raja Keraton adalah ikon Pak Sultan. Peta Yogyakarta adalah ikon dari wilayah Jogja, digambarkan dalam peta tersebut. Cap jempol Pak Sultan adalah ikon dari ibu jari Pak Sultan. Jadi konsep tanda itu bagi Porsche itu dibagi jadi tiga. Yang pertama tadi ikon, yang kedua adalah indeks. Yang mana merupakan tanda yang memiliki hubungan sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Contoh, asap dan api. Asap menunjukkan adanya api. Jejak telapak tangan di tanah merupakan tanda indeks orang yang melewati tempat tersebut. Tanda tangan adalah indeks dari keberadaan seseorang merupakan tanda tangan tersebut. Sedangkan simbol merupakan tanda yang berdasar konvensi. Jadi pemikiran dari Porsche itu sendiri itu sebenarnya lebih rigid berkaitan dengan bagaimana sebuah tanda itu berhubungan atau bagaimana sebuah tanda itu dikonstruksikan sebagai sebuah medium.
Interpretasi mah tetap ada kita gitu, tetap ada manusia. Sedangkan kalau Ferdinand de Saussure, ya ketika benda itu kalian pegang, penanda dan petandanya langsung kelihatan gitu. Agak pusing gak sih? Ya gitulah pokoknya. Kalau urusan urusan tandanya antara Peirce dan Saussure itu sama-sama memusingkan akarnya mau kemana. Nah, dalam praktik bahasa didefinisikan oleh Umberto Eco dalam The Theory of Semiotics sebagai aturan yang menjadikan tanda sebagai tampilan yang konkret dalam sistem komunikasi. Pada pembahasan ini, pada tataran ini, sebenarnya ketika kita melihat satu tanda, itu tidak hanya sekedar apa makna interpretasinya, tapi bagaimana tanda itu dikelompokkan sebagai salah satu dari ikon indeks simbol. Itu yang semua apa namanya diperhatikan pada pemikiran Peirce itu sebagai mengacu pada sesuatu, gitu. Sebagai bagaimana dia diarahkan kepada sesuatu. Nah, kalau secara normal kita bisa melihat bagaimana misalkan kendaraan itu merupakan tanda orang punya duit misalkan. Maka kita bisa melihat sebenarnya apakah memang fungsi teks dari kendaraan itu memang untuk orang yang berduit, sedangkan mereka-mereka yang tinggal di gang kecil juga memiliki kendaraan. Disitulah kemudian pembentukan pertama, kode yang pertama itu berlaku pada teks-teks, ialah kode bahasa yang digunakan untuk mengutarakan teks tersebut. Kalau kita ngomongin tentang kendaraan tadi, misalkan sebagai teks, maka dia akan dicantumkan kendaraan sebagai bagian dari teks penyusunnya. Nah, itu yang disebut sebagai kode primer, kode yang langsung dilihat. Kalau dalam bahasanya Ferdinand de Saussure, ya apa yang menjadi penanda, apa yang menjadi tandanya dia. Karena dia diutarakan dengan menggunakan bahasa, tentu disitulah kemudian semua struktur komunikasi itu akhirnya perlu diperhatikan sebagai sebuah tanda. Nah, mengutip dari Yusuf Amir Pialang, bahwa Roland Barthes mengelompokkan kode-kode tersebut menjadi 5 sisi kode, yaitu ada kode hermeneutik, kayak kode semantik, kode simbolik, kode narasi, dan kode budaya. Di sini definisinya cukup banyak, apa yang disebut dengan kode hermeneutik, dan contohnya juga ada. Ini salah satu tulisan yang menurut saya representatif untuk melihat bagaimana komunikasi tanda itu digunakan dengan menggunakan pemikiran Peirce. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana pola menyampaikan atau pola melaporkan satu bentuk kajian, gitu. Nah, konstruksi inilah yang kemudian kita perlu tabrakkan dengan wacana yang lebih besar. Tapi bagi teman-teman itu nggak usah terlalu sampai pada titik itu, gitu. Penting kemudian setelah memahami bagaimana cara berpikir siapa yang kita gunakan atau teori apa yang kita gunakan, pendekatan apa yang kita gunakan, maka kita juga bisa langsung mengoperasionalkan sesuai dengan analisis yang telah kita tetapkan. Inilah fungsi dari kemarin teman-teman menganalisis dari 20 jurnal sesuai dengan topik, minat, ataupun pendekatan yang teman-teman bikin. Karena tujuan dari pembelajaran ini kan adalah memahami bagaimana sih sebenarnya cara berpikir ilmiah gitu. Nah, analisis dalam tanda di sini di punyanya Sumbo itu dicontohkan cukup bagus. Bagaimana misalkan karya desain komunikasi visual dengan metode analisis tanda. Tambal ban dengan bentuk apa namanya bentuk yang tidak biasa gitu, menggunakan simbol ban, kemudian ada simbol plester dan lain sebagainya. Nah, di sini juga sama. Dari karya ini kemudian dijabarkan makna konotasinya apa, makna denotasinya apa, gitu. Ada contoh yang lain dari logo-logo yang ada. Ya, ini secara visual ya, tanda verbal, tanda non verbal. Nah, apakah analisis ini sama gitu? Enggak juga. Beberapa analisis sama tuh Sumbo itu diberikan contoh yang berbeda. Dan itu merupakan satu kesempatan yang bagus untuk belajar. Sebenarnya analisis tanda itu tidak melulu antara penanda dan petanda, tapi juga bisa dilihat dari teks verbal
atau teks visual. Ini ada tanda visual, kemudian ikon sapu lidi dan lain sebagainya. Sehingga ketika di akhir analisis itu akan muncul kesimpulan bahwa kalau di sini kajiannya kajian ILM ya, ikan layanan masyarakat. Dengan tanda visual berupa ikon sapu lidi dan verbal, sebatang lidi jadi kuat bila menjadi satu, sebuah bangsa bisa kuat bila tetap bersatu. Menunjukkan tali hubungan yang erat antara tanda verbal dan tanda visual. Sebab keduanya saling melengkapi menjelaskan keberadaan masing-masing unsur tanda. Dengan demikian, kesimpulan dari ILM ini adalah tanda bermakna sebagai metafora persatuan. Cara analisisnya begitu, teman-teman. Oke. Itu yang orang lain. Mari kita aplikasikan ke siapa yang pernah menulis. Saya pernah menulis. Mari kita lihat. Oke, sudah terlihat. Jadi pada tahun 2019 saya menggunakan semiotika komunikasi visual yang tadi dari pemikiran siapa? Pemikirannya Pak Sumbo. Kemudian saya jabarkan pada wilayah ke komunikasi visual pada media daring organisasi difabel Akar Tuli. Jadi ketertarikan saya pada kajian-kajian apa namanya, kajian-kajian disabilitas, karena memang pernah saya ceritakan di kelas bahwa sebenarnya basic saya adalah basic dari orang kiri. Jadi orang kiri itu biasanya memikirkan orang-orang yang marginal, bagaimana kajian-kajian itu membantu mereka untuk sadar dan lain sebagainya. Dan salah satu organisasi yang saya suka itu adalah Akar Tuli. Itu bentuknya komunitas dia, gitu. Jadi mereka ngadain bahasa isyarat, gitu. Nah ini logo yang saya kaji. Akar Tuli, komunitas Akar Tuli. Nah, di Akar Tuli inilah kemudian ada banyak sekali kegiatan gitu kayak sini, pengenalan bahasa isyarat, kemudian kelas bahasa isyarat dan lain sebagainya. Itu yang menyebabkan saya berpikir kembali tentang bagaimana sih sebenarnya bentuk komunikasi visual yang mereka jabarkan gitu. Terlebih Tuli perjuangannya adalah untuk melawan diskriminasi komunikasi. Jadi kalau 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 kalian lihat di TV ada orang yang di pojokan biasanya kan gitu, JBI namanya, juru bahasa isyarat. Biasanya ada di pojokan gitu, bentuknya kayak gini, gitu. Ini Mbak Winda. Nah, kayak gini. Bentuknya kayak gini di pojokan. Sempat viral juga ketika dia harus mengisyaratkan lagu, dan bagi saya itu menarik. Kenapa? Sebagai bahasa marginal, bahasa isyarat itu menjadi satu usaha untuk mengurangi stigma di tuli. Dan karena bidang kajian saya adalah kajian komunikasi visual, maka tulisan inilah yang menjadi eh, representasi atau menjadi jalan untuk memahami sebenarnya sampai pada titik apa sih mereka bisa, apa namanya, mereka bisa menampilkan atau merepresentasikan pada bentuk-bentuk visual. Abstrak bisa teman-teman baca. Jadi cara nyari ini gampang banget. Kalian lihat Google Scholar, lihat profil saya, di salah satu tulisannya ada ini semiotika komunikasi visual pada kampanye media daring organisasi difabel Akar Tuli. Nah, saya menggunakan eh, Iyalah, pendekatan dari Tinarko untuk menjelaskan. gimana? Tes. Ya, aku nggak dalam lagi. Aku nggak dalam lagi. Minjem Mama Yuli aja. Ya, ada gak? Ada. Kalau nggak ada, Mama Yuli aja. Nggak apa-apa ada. Itu mama kamu bisa bawa. Ya, mohon maaf, saya mute. Kayaknya lagi ada kesenangan yang lain.
Oke, balik lagi. Saya menggunakan pendekatan Tinar Buko dari pandangnya POS untuk menyelesaikan jurnal ini. Nah, di awal sudah saya ceritakan bagaimana sebenarnya saya tertarik terhadap advokasi organisasi disabilitas karena memang bagi saya mereka tuh hebat bisa hidup kemudian bukan melawan ya, menerima stigma bahwa mereka nggak bisa apa-apa, kemudian apa mereka tidak berusaha untuk mengkonstruksi identitas mereka sebagai sebagai bagian dari masyarakat karena dipandang orang tuli itu nggak bisa apa-apa atau orang disabilitas itu nggak bisa apa-apa, mereka hanya bisa dibantu dan lain sebagainya. Tetapi akar tuli melawan itu, gitu. Dari dengan menggunakan media sosial menceritakan bagaimana mereka atau bagaimana mereka merepresentasikan, oh mereka tuh sama loh dengan orang-orang yang hearing atau orang-orang dengar gitu. Akar tuli ini kemudian saya korelasikan dengan aturan yang memang sudah lama saya pelajari dari 2016. Bahkan sebelum itu saya sudah belajar bagaimana kehidupan marginalisasi advokasi yang ada di mana? Yang ada di Indonesia, terutama dengan UNCRPD, United Nations Convention of Right Person of Disability. Itu adalah konvensi dari UN, PBB, United Nations untuk orang-orang yang disabilitas. Jadi apa-apa saja sih kebutuhan mereka dan apa yang harus diakomodasi oleh negara. Nah, ditambah dengan aturan dari UU nomor 8 tahun 2016 berkaitan dengan penyandang disabilitas. Ini merupakan perubahan dari UU di tahun 1997 tentang penyandang cacat. Jadi mempelajari satu bidang itu tidak hanya sekedar mengintegralkan pada satu objek yang menurut kita menarik. Bukan hanya sekedar mengintegralkan satu objek yang menurut kita menarik. Tapi juga kita harus melihat bagaimana sisi lain, apa sih yang ingin kita potret gitu, yang menjadi alasan klasik pada diri. Jangan-jangan kita itu ingin mengkaji sesuatu tapi nggak tahu akarnya mau kemana. Nah, jelas proses ini tidak instan gitu. Semua tuh melewati proses seperti teman-teman yang mungkin disuruh review jurnal 20 itu "Ini apaan gitu kan. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa nggak kita lihat karya-karya yang memang dimaksudkan dalam pengkajian ilmiah. Dan dewasa ini banyak banget channel-channel alternatif yang mempelajari bagaimana sih cara kita berpikir, bagaimana cara kita mengkonstruksikan sebuah pemikiran ilmiah. Isu-isu seperti apa yang menarik untuk dibahas. Tentu berbeda dengan konten-konten singkat VT di TikTok gitu kan. Video TikTok itu kan sangat memangkas banyak hal gitu. Bahkan yang lagi viral kemarin kan anjing yang dikepukin sama security di GI itu viral, kemudian setelah diklarifikasi dan kemudian dilihat dari CCTV yang lain terjadi apa ya, kesalahan atau mispersepsi sebenarnya. Orang pejuang anjing kemudian apa mukuli anjing tersebut ternyata itu adalah usaha untuk agar si anjing tidak melukai anak kucing. Itu kan anak kucing kan agak geblek gimana gitu ya. Jalan mah jalan baik gitu tanpa tahu ada bahaya yang mengintai. Nah, kadung itu viral gitu kan. Kadung itu banyak orang yang sudah nge-tweet mempertanyakan di mana kebaikan di mana anjing itu dipukuli, kemudian akhirnya ketika sudah ada konfirmasi itu eh, satpamnya dipecat, kemudian si pemilik tweet hanya minta maaf dan menghilangkan pekerjaan. Nah, hal-hal seperti itu kan sebenarnya satu kondisi di mana kita tuh ada di wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat riskan untuk menjadi kompor. Baru diomongin oke gini gitu. Terus kemudian langsung reaktif. Oh, dosennya nggak masuk langsung reaktif. Oh, dosennya nggak jelas langsung reaktif. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya. Karena itu kan proses. Pendewasaan kan pilihan gitu.
Kalau tua tuh pasti ya, dewasa tuh pilihan, selalu pilihan. Jadi kita mau selalu bisa memilih, kita bisa memilih apakah kita nanti akan menempuh cara yang elegan untuk menyelesaikan sebuah masalah atau ya sudah kehidupan harus digunakan dengan marah-marah. Nah, alasan-alasan seperti itu sebenarnya bisa dikonstruksikan atau bisa disusun seperti yang saya contohkan di sini berkaitan dengan tuli dan akar tuli dan disabilitas dan aturan-aturan yang menaunginya. Ini pun juga tidak sekali duduk kemudian selesai, enggak. Ini proses yang perlu bertahun-tahun. Jadi saya masuk ke dunia disabilitas itu di 2013 dan baru 2019 itu baru keluar sampai sekarang. Maksudnya tulisan ini baru keluar dengan menggunakan pendekatan semiotika visual gitu. Nah, mengakar pada hal-hal tersebut dari komunitas akar tuli Malang ini saya tergelitik untuk membahas latar belakang karena bukan latar belakang ya, latar makna yang mendasari kampanye-kampanye sosial yang ada pada akar tuli. Saya menggunakan komunikasi semiotika dari Sumbo Tinar Buko, kemudian dengan tanda dari count index simbol, jadi terbagi menjadi 3, dan mengkodekan. Ada kode hermeneutik, ada kode semantik, ada kode simbolik, ada kode narasi, nah ini kode kultural. Kemudian juga menggunakan makna denotatif dan makna konotatif. Nah, dari situlah kemudian saya bercerita tentang analisis komunikasi visualnya dari akar tuli. Dengan mengambil 3 poster, di mana 3 poster ini temanya banyak digunakan oleh komunitas-komunitas lain juga atau organisasi-organisasi lain yang mereka melakukan hal tersebut. Kayak contoh, selamat hari Natal, selamat hari Idul Fitri, selamat hari Paskah, dan lain sebagainya. Kemudian, yang pertama saya ambil adalah analisisnya dengan menggunakan pemikiran dari Sumbo Tinar Buko dari poster akar tuli Marhaban Ya Ramadan. Nah, di sini saya menganalisis dengan menggunakan layoutnya. Layout ini saya dapatkan dari trans ulang. Jadi dia menggunakan simbol-simbol apa aja, ada ikon apa aja, ada teks apa aja. Kemudian saya bedah menjadi tanda verbal. Kemudian ada analisis semiotika visualnya. Jadi ada kode-kode apa saja di dalamnya. For information, kode itu tidak harus ada semua. Kode itu semacam apa ya? Kira-kira ada apa sih dari 5 kode itu? Salah satunya misalkan dengan menggunakan kode di sini ada kode kebudayaan misalkan. Jadi masjid sebagai budaya itu bisa dikode dihadirkan yang dalam karyanya ini kan ada masjid yang berbentuk siluet gitu. Dan ada kode orang, ikon orang gitu. Nah, dari situlah kemudian saya juga melihat bagaimana poster akar tuli dari Ki Hajar Dewantara ini juga ditampilkan. Jadi layout posternya dianalisis, kemudian ada tanda verbal, ada tanda visual, dan menggunakan analisis semiotika visual. Dijabarkan siapa eh, pahlawan ini dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah ajakan untuk belajar bahasa isyarat. Saya memilih ini karena konteksnya adalah karena ini akar tuli yang kemudian dia memperjuangkan hak asas aksesibilitas, maka saya analisis bagaimana bentuk teksnya. Gitu. Ada tanda verbal, tetap ada tanda visual, dan analisis semiotikanya. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa kode itu bisa dipilih. Dipilih itu dalam artian kita bisa melihat sebenarnya dia merupakan kode narasi teks dan kode simbolik atau dia ke kode budayaan atau hermeneutik. Semua kode itu sudah dijelaskan pada tulisan yang tadi di sini. Kalau lebih lengkapnya ada di bukunya Pak Sumbo, analisis komunikasi visualnya Sumbo Tinar Buko. Itu ada bagaimana memilah antara atau mendefinisikan antara satu kode dengan kode yang lain. Nah, ketika analisis itu sudah selesai, maka kita tutup dengan kesimpulan. Gitu. Ini merupakan tulisan yang dengan daftar pustaka yang pendek tapi padat. Gitu. Kenapa? Karena saya berpikir ngapain harus banyak-banyak referensi, tapi kalau esensinya nggak ada. Nah, ini fokusnya adalah bagaimana cara menggunakan semiotika komunikasi visual dan alasan-alasan serta bagaimana menuliskan dari atas sampai bawah. Begitu kiranya teman-teman. Jadi sebenarnya ada banyak banget contoh-contoh yang lain.
Kalau di sini sudah langsung kelihatan sebenarnya hasilnya apa. Bisa dilihat dari abstraknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga iklan telah dibahas menggunakan semiotika menunjukkan adanya kode-kode kebudayaan, simbolik, dan narasi dalam menampilkan poster digital mereka. Wacana-wacana yang mendalam tentu telah dipaparkan. Yang mana tiga, tiga poster tersebut itu ternyata tidak ada kedalaman materi yang diangkat. Jadi tidak sampai ke titik filosofi. Gimana sih sebenarnya bentuk titik filosofi yang saya maksud? Apabila kita melihat bagaimana misalkan Instagram apa ya? Instagramnya kelas isolasi. Isolasi. Nah ini kelas isolasi. Nah, ini kan full of penuh dengan apa namanya? Penuh dengan kelas isolasi kan penuh dengan filosofi-filosofi. Ini kasusnya terakhir pernyataan sikap kelas isolasi terhadap pendirinya yang melakukan tindakan kekerasan seksual. Nah, apabila kita masuk ke sini, ya nggak bisa. Nah, bisa lihat lah, dia menggunakan utas di situ, itu menunjukkan satu permasalahan yang tidak hanya sekedar apa yang disampaikan seperti ucapan-ucapan, kemudian konstruksi berpikir yang kulit lah, bahasanya tuh kulit yang tidak terstruktur gitu. Nah, kalau yang di kelas isolasi ini cukup banyak hal-hal yang berkaitan dengan apa what exactly atau bagaimana konstruksi dari satu postingan ke postingan yang lain. Nah, itu ada Instagram yang lain juga yang banyak yang bisa dicontoh untuk melihat gejala apa sih yang sebenarnya kita ingin potret. Oke, sampai di sini ada yang mau apa namanya? Diperjelas dulu atau ditanyakan dulu bagaimana mengkonstruksi satu pemikiran ilmiah.